Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas A yang terdiri dari Lutfi Aprilia, Heni Rohimah, dan Hera Deswita akan memaparkan materi yang berjudul path analysis atau analisis jalur. Yang pertama kita akan bahas yaitu mengenai pengertian dari analisis jalur. Menurut Kerlinger, analisis jalur adalah suatu bentuk terapan dari analisis multiregresi. Sedangkan menurut Frankel dan Wallen, analisis jalur itu untuk menguji kemungkinan dari satu hubungan sebab akibat di antara 3 variabel atau lebih. Analisis jalur merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung di antara berbagai variabel. Prinsip utama dari analisis jalur ini adalah koefisien korelasi antara dua variabel atau pengukuran keseluruhan relasi empiris dapat diurai menjadi beberapa bagian. Memisahkan jalur-jalur pengaruh utama melalui variabel antara di mana kedua variabel korelasi memiliki hubungan. Ada beberapa asumsi dalam penggunaan analisis jalur. Yang pertama adalah semua hubungan adalah linear. Asumsi kausal, apa menyebabkan apa ditunjukkan dengan diagram jalur. Yang kedua, residu atau error tidak berkorelasi dengan variabel-variabel di dalam model dan dengan residu lain. Yang ketiga, aliran kausal satu arah. Yang keempat, variabel-variabelnya diukur dengan skala interval. Dan yang kelima, variabel-variabel yang diteliti diukur tanpa kesalahan. Elemen-elemen dalam analisis jalur adalah sebagai berikut. Variabel eksogen dan variabel endogen. Dalam penelitian analisis jalur setidaknya terdapat variabel eksogen dan endogen. Variabel eksogen itu adalah variabel yang mempengaruhi variabel yang lainnya. Sedangkan variabel endogen adalah variabel yang dipengaruhi oleh satu variabel atau lebih di dalam suatu model. Dalam kasus tertentu, terdapat juga variabel intervening, yaitu variabel yang secara teoritik mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung. Model jalur, yaitu suatu diagram yang menghubungkan antara variabel bebas, variabel perantara, dan variabel terikat. Berikut ini adalah contoh model jalur dengan 3 variabel, di mana X1 secara langsung mempengaruhi X2 dan X3, dan X2 secara langsung mempengaruhi X3. Selanjutnya adalah contoh model jalur dengan 4 variabel. Pada gambar ini terdapat X1 secara langsung mempengaruhi X2, X3, dan X4, X2 secara langsung mempengaruhi X3 dan X4, X3 secara langsung mempengaruhi X4, dan X1, X2 mempengaruhi X4 melalui X3. Di sini juga ada lambang E1, E2, dan E3 dan M4 itu adalah residual error. Koefisien jalur. Koefisien jalur adalah koefisien regresi standar atau yang disebut beta yang menunjukkan pengaruh langsung dari suatu variabel bebas terhadap variabel terikat dalam suatu model jalur tertentu. Persamaan struktural. Persamaan struktural analisis jalur merupakan persamaan yang menunjukkan adanya variabel endogen yang ditentukan oleh beberapa variabel eksogen. Residual error. Residual error adalah variabel bebas yang tidak secara langsung diukur dan menggambarkan sebab yang tidak ditentukan dari variabel hasil. Residual error ini ditunjukkan dengan tanda panah yang menghubungkan istilah kesalahan dengan masing-masing hasilnya. Residual error diasumsikan memiliki distribusi normal dengan nilai min sama dengan 0 dan tidak berkorelasi dengan variabel lain di dalam model. Adapun langkah-langkah dalam analisis jalur yaitu yang pertama uji prasyarat di mana ada uji normalitas, homogenitas, dan linearitas. Yang kedua yaitu pengujian model dengan syarat harus ada korelasi yang signifikan antar variabel yang dihitung dengan koefisien korelasi.
Dan yang ketiga yaitu pengujian hipotesis. Contoh-contoh judul penelitian yang menggunakan analisis jalur yaitu 1. Pengaruh kondisi sosial ekonomi dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar mahasiswa. Contoh yang kedua yaitu pengaruh kemandirian belajar, minat belajar, kemampuan penalaran matematis terhadap prestasi belajar matematika siswa. Yang ketiga yaitu pengaruh pendidikan orang tua, fasilitas belajar, dan minat belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 11 IPS pada mata pelajaran ekonomi. Berikut ini disajikan sebuah penelitian dengan menggunakan analisis jalur dengan judul Pengaruh Kemandirian Belajar, Minat Belajar, dan Kemampuan Penalaran Matematis terhadap Prestasi Belajar Matematika Siswa dengan variabel eksogen yaitu kemandirian belajar, minat belajar, dan kemampuan penalaran matematis, sedangkan variabel endogennya yaitu prestasi belajar matematika. Adapun rumusan masalahnya yaitu apakah terdapat pengaruh kemandirian belajar terhadap minat belajar, apakah terdapat pengaruh kemandirian belajar terhadap prestasi belajar matematika siswa, apakah terdapat pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar matematika siswa, apakah terdapat pengaruh kemampuan penalaran matematis terhadap prestasi belajar matematika siswa, apakah terdapat pengaruh kemandirian belajar terhadap kemampuan penalaran matematis, dan apakah terdapat pengaruh minat belajar terhadap kemampuan penalaran matematis. Hipotesis penelitiannya yaitu terdapat pengaruh kemandirian belajar terhadap minat belajar, terdapat pengaruh kemandirian belajar terhadap prestasi belajar matematika siswa, terdapat pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar matematika siswa, terdapat pengaruh kemampuan penalaran matematis terhadap prestasi belajar matematika siswa, terdapat pengaruh kemandirian belajar terhadap kemampuan penalaran matematis siswa, dan terdapat pengaruh minat belajar terhadap kemampuan penalaran matematis siswa.